Oke, baik teman-teman. Perkenalkan nama saya Revel Christian Sutanto dengan NPM 1807090810. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek terakhir grafika komputer untuk penilaian UAS. Jadi di presentasi ini akan saya bagi menjadi 7 agenda yang dimana saya awali dengan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan pengkodean ruang tamu, dilanjutkan pengkodean meja dan sofa, kemudian pengkodean 2 almari, pengkodean figura, dan penggabungan semua objek. Lalu saya tutup dengan penutup. Presentasi ini diajukan untuk penilaian tugas besar grafika komputer dengan pengkodean ruang. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengkodean ruang dengan menggunakan Python sebagai pengambilan nilai akhir dari mata kuliah grafika komputer. Baik, saya mulai dari pengkodean ruang tamu. Dari pengkodean ruang tamu ini akan ada 3 tembok, tembok belakang, tembok kiri, dan tembok kanan, serta 2 bagian lain yaitu atap dan lantai. Kira-kira tampilannya akan menjadi seperti ini nantinya, dimana kita akan membuat kurang lebih 3 untuk tembok, yaitu dengan menggunakan GL Vertex 3F untuk menentukan koordinasi dari setiap temboknya. Nah, jadi untuk tembok sendiri bisa dilihat di sini ada belakang, kiri, dan kanan. Nah, untuk setiap belakang, kiri, dan kanan akan memiliki GL Vertex yang berbeda-beda, di mana koordinasinya akan ditentukan dengan X, Y, dan Z. Nah, untuk pengkodeannya sendiri, di sini akan ada min 8 dan min 3, yaitu untuk menjadi bagian kiri bawah, min 8 dan 3 untuk menjadi kiri atas, 8 3 menjadi kanan atas, 8 min 3 menjadi kanan bawah, dan seterusnya untuk bagian kiri dan kanan. Kemudian setelah nantinya kita akan memanggilnya dengan log tekstur dan dinding, dimana nanti sebelumnya belakang kiri kanan ini kita masukkan ke dalam fungsi, yaitu fungsi yang namanya dinding. Nah, load tekstur 3.jpg ini apa sih? Nah, ini load tekstur itu untuk menambahkan tekstur pada bagian yang sudah kita buat ini. Nah, jadi nanti dindingnya menjadi tekstur dengan seperti tekstur pada 3.jpg. Di sini untuk pengkodean atap dan lantai kira-kira sama seperti pada tembok, tapi di mana tembok kita akan buat kiri atas dan kiri maksudnya kiri, kita akan buat kiri bawah dan kiri atas dan kanan atas kanan bawah menjadi seimbang, menjadi bentuk yang sesuai. Nah, di sini kita buatnya berbeda bentuknya, dimana min 835 menjadi kiri bagian atas, min 83 min 5 menjadi bagian bawah. Nah, dimana nanti jadinya akan membentuk segi 4 tapi berbentuk seperti jajar genjang, jadi tidak membentuk seperti tembok, tapi akan membentuknya lebih menyangkup luas supaya menutup semua bentuknya begitu. Kemudian untuk pengkodean meja dan sofa. Meja dan sofa sendiri terdiri dari kubus-kubus yang diubah posisi dan ukurannya. Untuk membuat suatu kubus, kita memerlukan 6 sisi, di mana kita akan membuat depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, di sini kita akan membuat sama seperti tembok tadi, kita akan membuat penutup untuk menutup bagian kubusnya sehingga menjadi kubus. Nah, untuk mejanya kita akan memerlukan 5 kubus, di mana 1 untuk tatakan meja dan 4 lainnya sebagai kaki meja. Bisa dilihat di sini, untuk gambar kubus yang pertama adalah gambar kubus yang tatakan mejanya.
kita akan buat luas di GL scale-nya, yaitu 3, 0,25 dan 3, di mana 0,25 adalah ketebalan mejanya. Kemudian kita juga load tekstur, jangan lupa. Kemudian untuk kaki mejanya kita akan sama scale-nya, ukurannya kita akan samakan, hanya saja kita translasikan berbeda karena posisinya tidak mungkin satu meja posisi kakinya sama semua. Kita ubah posisinya jadi mengelilingi meja. Dan sofa di sini saya akan menggunakan sebanyak 8 kubus, di mana 2 sebagai dudukan sofa, 2 sebagai pegangan di kanan kiri sofa, 2 sebagai sandaran di bagian atas, 2 sebagai sandaran di bagian bawah. Di sini kita juga akan translasikan dan kita akan ubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira hasilnya akan seperti ini. Kalau di sini kurang terlihat, saya akan bantu membuat sofanya seperti apa. Jadi di sini akan ada pegangan sofanya. Di sini adalah sandaran sofa dan sini pegangannya. Di sini ada 2 kubus yang membentuk. Nah, kira-kira bentuk sofanya seperti ini. Jadi nantinya di sebuah ruangan akan ada meja dan 3 sofa, di mana sofanya mengapit meja di kanan kiri dan di bagian belakang. Kemudian untuk pengkodean 2 almari, sama seperti meja dan sofa, hanya saja almari hanya membutuhkan 1 gambar kubus untuk setiap lemarinya, di mana nanti akan ada 2 lemari, berarti kita akan menggambar 2 kubus. Dan peletakannya dan ukuran ditentukan dengan scale dan translasi, sama ya seperti yang tadi meja dan sofa. Kira-kira bentuknya akhirnya akan seperti ini. Kita akan buat lemari kiri, maka kita buat scale-nya dan kita buat translasinya. Sebenarnya lemari kiri dan lemari kanan akan menjadi sama, hanya saja kita perlu translasikan di tempat yang berbeda, di mana satu di sebelah kiri yaitu minus 3,5 dan satunya akan menjadi 3,5, di mana nantinya akan menjadi sebelah kanan. Kemudian kita akan juga gambar kubusnya, kita gambar supaya membentuk. Kemudian untuk pengkodean figura, pengkodeannya mirip seperti lemari, hanya saja figura akan membutuhkan 1 gambar kubus juga, di mana kita akan mengatur scale dengan lebih sedikit sudut Z, di mana tadi kita melihat lemari, jadi bisa kita lihat di situ ada GL scale-nya 2,5, 3 dan ketebalan 1,1. Nah, untuk figura sendiri sebenarnya kita tidak perlu berikan ukuran ketebalan yang sangat tebal-tebal, karena di mana figura hanya akan menjadi benda yang tipis. Tapi di sini saya akan menggunakan 1 sebagai ketebalannya. Kemudian kita letakkan translasinya dan kita letakkan, kita sebutkan GL scale-nya. Nah, kenapa kok 0 sih GL translate-nya pertama yang kita mulai. Nah, jadi untuk temboknya kira-kira akan menjadi seperti ini, dimana sini sumbu 0. Nah, untuk memulai dari sumbu 0, maka kita akan membuat figuranya kan ada di tengah tembok. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi nantinya figuranya akan berada di tembok bagian tengah yang di pojok tembok belakang. Untuk penggabungan semua objek akan dilakukan dengan menyebutkan fungsi ke main activity dengan menata translasi untuk tiap benda yang ada di ruangan. Kira-kira seperti ini. Kita akan buat tekstur 4 untuk membuat tekstur pada sofa. Kemudian kita akan membuat sofa lagi, tapi kita translasi dan kita rotasi supaya karena kita kan bentuknya tadi sofanya mengelilingi meja, bukan berada di tempat yang sama. Kemudian kita cetak lagi sofa yang lain dengan posisi dan rotasi yang berbeda lagi. Nah, untuk figura kita rotasi dan kita letakkan gitu. Kemudian lemari kita cukup load tekstur karena tadi kita sudah letakkan lemarinya di kiri dan kanan sama dengan lemari kanan. Kita load tekstur lalu cetak. Untuk dinding
karena saya tadi sudah menyebutkan fungsinya dengan tata letaknya, kita cukup load tekstur dan mencetak dinding. Kemudian lantai, kita cetak lantai, kita cetak atap, kita cetak lampu, saya tambahin lampu di sini. Lalu kita gambar kubus. Nah, ini kubusnya yang tadi ini adalah mejanya. Ini adalah meja. Nah, kira-kira peletakannya akan seperti ini, dimana nantinya ada 3 sofa, 1 meja, 2 lemari, 1 figura, dan dikelilingi oleh tembok dan atap dan lantai. Di sini saya sebutkan tadi lemarinya lebih menonjol daripada figura. Nah, di sini kan terlihat ada sudut 3 dimensi dari lemarinya. Kira-kira demikian proyek UAS grafika komputer saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah mendengarkan.